Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas beberapa momen serangan yang dulunya mungkin membuat kita merinding atau bahkan sulit untuk dilupakan. Bukan hal aneh bila One Piece dikenal sebagai salah satu manga yang sering membuat para fan penasaran dan tidak sabar dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun Oda Sensei mungkin tidak memiliki niat tersebut, tapi pada kenyataan dia berhasil membuat para fan penasaran. Semakin besar rasa penasaran tersebut, semakin epik juga jalan ceritanya. Berikut adalah berbagai serangan ikonik dan momen yang membuat bulu kuduk nakama merinding. Seperti namanya, perang puncak di Marineford benar-benar menjadi penutup bagian pertama dalam seri One Piece secara epik. Kelompok bajak laut Shirohige yang berjumlah ratusan atau mungkin ribuan orang bertarung melawan seluruh pasukan angkatan laut demi menyelamatkan Ace. Saking epiknya pertarungan ini, markas angkatan laut yaitu Marineford benar-benar rusak parah. Dalam perang ini, Ace dan Shirohige harus menjadi tumbal. Meskipun mereka sudah tewas, namun perang masih saja berlangsung. Ketika Koby berusaha menghentikan serangan Akainu, kemunculan sosok Akagami yang kemudian benar-benar menghentikan perang tersebut. Akagami bahkan menantang mereka yang masih ingin bertarung, maka Akagami siap untuk melawannya. Kemunculan Akagami di perang Marineford ini cukup epik, tapi momen ini menambah keepikan dari sosok Akagami sendiri dan semakin dibuat penasaran akan kekuatannya. Sanji dan Zoro memiliki pandangan berbeda mengenai perempuan. Jika Sanji menganggap wanita adalah sosok yang lembut, anggun, lemah, dan harus dilindungi, berbeda halnya dengan Zoro. Zoro adalah sosok yang percaya bahwa wanita mampu mengalahkan pria, meskipun Zoro juga tetap menjaga sikapnya sebagai pria. Dan Monet menjadi bukti bagaimana Zoro tidak ragu dalam menghadapi wanita. Monet berhasil mengurung Zoro dan juga Tashigi di dalam sebuah ruangan, yang mana ruangan tersebut ditutupi oleh salju berkat kemampuan buah iblisnya, yaitu Yuki Yukinomi. Monet bukanlah lawan yang seimbang bagi Zoro, di mana Zoro berhasil membelah Monet, bukan dengan haki, melainkan dengan tatapan iblis dari Zoro, di mana dia berpikir bahwa Zoro berhasil membunuhnya padahal dia adalah pengguna Logia, dan Zoro tidak menggunakan haki pada saat itu. Kelompok bajak laut Matahari adalah salah satu dari sekian banyak kru bajak laut yang berada di bawah kendali dari Big Mom. Dan sudah bukan rahasia lagi jika seluruh kru bajak laut yang lemah akan menghadapi dua kemungkinan ketika mereka menghadapi bajak laut yang lebih kuat. Jika mereka tidak mati, maka mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut tersebut, yaitu menyatukan kekuatannya. Dalam banyak skenario, memutuskan kerjasama dengan mereka yang kuat biasanya akan berakibat fatal pada mereka yang lemah. Namun lain halnya dengan Jinbe. Bukan hanya Jinbe yang memutuskan kerjasama dengan Big Mom, dia juga mengatakan hal tersebut di depan muka Big Mom dan juga banyak orang. Dan momen ini menjadi salah satu momen epik dalam cerita One Piece. Selama bertahun-tahun, Luffy sudah terbukti seringkali melakukan sesuatu yang dianggap sangat gila dan bodoh oleh para krunya. Seperti halnya di alur Enies Lobby, di mana dia secara terbuka menantang pihak pemerintah dunia untuk menyelamatkan Robin. Bahkan Luffy tak segan-segan menyuruh Usopp untuk membakar bendera pemerintah dunia di depan para Chiverfold. Dan menentang pemerintah dunia inilah yang menjadi salah satu momen epik bagi Mimin. Dan mungkin bagi nakama juga. Seperti yang kami jelaskan tadi, Luffy seringkali bertindak di luar batas dengan melakukan hal yang gila dan bodoh. Selain menantang pihak pemerintah dunia, Luffy juga melakukan tindakan gila dengan memukul salah satu Tenryou Obito, orang-orang yang dianggap sebagai keturunan dari penciptanya dunia One Piece. Luffy marah besar ketika salah satu kaum naga langit menembak temannya. Tidak perlu berpikir panjang dan lama untuk kemudian Luffy memukul seorang naga langit. Mengingat bagaimana resiko yang akan mereka hadapi,
Wajar saja jika tidak semua orang mampu melakukan apa yang telah dilakukan oleh Luffy tersebut. Cerita tentang Zoro dan Luffy mungkin selalu menarik. Mereka bagaikan Rayleigh dan juga Roger. Zoro merupakan orang yang pertama kali ditemukan oleh Luffy ketika dia memulai untuk menjadi seorang bajak laut. Zoro bahkan sempat menolak ajakan Luffy untuk bergabung ke dalam krunya. Namun, setelah Luffy membantunya, akhirnya Zoro pun setuju untuk bergabung. Perlahan, kepercayaan Zoro terhadap Luffy semakin kuat. Yang paling ikonik dari pengorbanan Zoro adalah ketika Luffy yang hampir tewas akibat luka parah yang dia derita, kemudian Zoro pun rela menanggung semua rasa sakit yang dialami oleh Luffy agar dia bisa kembali sadar. Zoro pun sudah menjadi tangan kanan alias orang kepercayaan Luffy. Ketika berbicara mengenai kualitas dan kuantitas teknik serangan, Zoro adalah salah satu yang terdepan. Banyak teknik serangan yang epik dan luar biasa yang dimiliki oleh Zoro. Dia adalah satu-satunya ahli pedang yang menggunakan 3 buah pedang sekaligus dalam bertarung. Dan terkadang serangan 3 pedang Zoro mampu membuat para fan terkagum. Meski begitu, serangan 1 pedangnya juga tidak kalah menarik dan epik. Hal ini dibuktikan saat Zoro berhasil mengalahkan Apo dengan hanya 1 kali serangan. Meskipun Apo selamat, Zoro berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai seorang ahli pedang. Di One Piece chapter 1000 benar-benar menjadi chapter yang banyak dibicarakan oleh para fan One Piece. Selain berisi berbagai hal menarik dan emosional, kita juga melihat sesuatu yang sangat luar biasa di mana Luffy pada akhirnya mampu memukul Kaido dengan sangat luar biasa. Terakhir kali Luffy bertemu dengan Kaido, Luffy tidak mampu melancarkan satu serangan pun kepada Kaido alias tidak mampu melukai Kaido sedikit pun. Luffy memang berhasil menggunakan Gear Force miliknya, namun hal itu sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap tubuh Kaido. Gomu Gomu Red Rock adalah serangan teranyar Luffy saat ini, di mana yang menariknya adalah serangan ini bukan menjadi bagian dari Gear Force atau Gear 5, melainkan variasi dari Gear 3-nya. Nah, bagaimana? Menurut nakama semua, mana momen yang paling epik dari semua momen yang telah kami sebutkan? Atau ada momen lain yang belum kami sebutkan yang menurut nakama juga terepik? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.